lebih membanggakan juga karena bukan sekedar liburan tapi juga kita ada bawa tugas kan, membawa namanya WM, terus juga kalau misalnya menang itu juga jadi kebanggaan kita. Puji syukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dapat menyelesaikan podcast untuk Bikam 27. Pada Bikam 27 ini topik yang diangkat adalah The Role of Green Entrepreneurship for Sustainability, Mindset Toward Achieving Indonesian SDG. Pada topik ini dipilih karena sangat penting bagi seorang wirausaha untuk memperhatikan dampak bisnis pada lingkungannya. Pada podcast ini terdapat narasumber yaitu Bu Wiwit Manfaati yang merupakan wirausaha pada bidang kerajinan enceng gondok. Selain itu, dari narasumber utama juga terdapat dosen dan mahasiswa yang memberikan pendapat mengenai dampak bisnis terhadap lingkungan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu narasumber, juga kepada Bapak Ibu dosen, serta juga mahasiswa yang telah berkontribusi pada Bikam 27. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Grace Jeriska selaku Ketua LPMFB. Pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih untuk semua orang yang sudah ikut membantu mensukseskan Bikam 27, seperti para panitia, para narasumber yaitu Ibu Wiwit Manfaati, dosen dan juga mahasiswa KWMS. Hopefully, Bikam 27 yang memiliki tema The Role of Green Entrepreneurship for Sustainability Mindset Towards Achieving Indonesian SDGs ini dapat memberikan pemahaman yang baru dan juga manfaat yang berarti untuk kalian. And for that, I say thank you and also enjoy the video. Bye-bye! Hai Bikamers, selamat datang di program baru kita, Podcast Bikam 27. Pada sesi ini kita akan membahas topik yang sedikit menyimpang dari tema besar kita. Kita kedatangan tamu nih yang sangat spesial dan sangat menginspirasi para mahasiswa Fakultas Bisnis. Langsung aja kita kenalan yuk. Halo Kak Steph. Halo. Boleh perkenalkan diri dulu nggak? Oke, jadi aku Stefania Elizabeth Shirley dari Fakultas Bisnis jurusan Digital Business Management angkatan 2021. Oke Kak Steph. Untuk topik kali ini kita akan membahas Who Are You yang akan memperdalam diri kakak mengenai kisah lomba kakak dan bagaimana kakak berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mulai aja yang pertanyaan pertama. Bisakah kakak ceritakan sedikit mengenai diri kakak dan kecintaan kakak pada lomba yang telah kakak jalani selama ini? Oke, kalau kecintaan dari lomba, selama kuliah itu aku ikut lombanya tuh sejak semester 1. Kan juga sebenarnya pada dasarnya juga memang aku suka ikut lomba sih. Dulu SMP itu juga pernah ikut lomba O2SN catur sama OSN IPS kalau tahu. Terus SMA itu lombanya Industrial Competition di UKP, itu kebetulan juga juara 3. Dan selama kuliah itu diajak sama dosen untuk ikut lomba. Terus dari situ ikut, terus ngerasain menang, terus jadi ketagihan, jadi kayak pengen ikut terus gitu loh, karena ada excitementnya juga, rasa ekstasinya kalau misalkan kalian habis ikut lomba, berjuang, habis itu juga dapat achievement dari perjuangan kalian sendiri, itu senang. Oh, berarti kita punya kesamaan nih, sama-sama suka main catur. Oh iya. Bagaimana kakak mengetahui potensi kakak di bidang akademik ini? Karena semua orang kan tidak tahu mengenai potensinya mereka masing-masing. Itu kalau akademik itu kayaknya sih juga sudah dari kecil sih. Waktu SD itu dulu selalu 3 besar rankingnya. Terus pas dulu kan SD itu kan diajari sama mama kita kan kalau ujian-ujian kayak gitu. Terus pas sudah dilepas itu ternyata malah nilainya lebih bagus-bagus daripada waktu dulu diajari. Terus dari situ udah jadi ke bawah sampai SMP, SMA, terus sampai sekarang. Jadi kayaknya memang bisa dilihat dari kecil sih. Maksudnya dari kecil tuh orangnya gimana. Dan ya itu ada support dari orang tua kan juga kan, untuk kalau misalkan kita mau akademiknya bagus didukung, atau juga ada prestasi-prestasi di luar akademik, itu kan juga perlu support dari orang tua untuk kita dikasih wadah untuk mencoba hal baru. Berarti dari dulu itu kakak sudah dilepas ya sama orang tua, tapi dikasih support penuh ya?
Ya, ada dilepasnya lebih ke arah waktu belajarnya. Waktu SD itu kan ada masanya kita nggak mungkin toh diajari sama orang tua terus sampai ditanya-tanyai untuk kita ujiannya, dipastiin kita bisa ngerjain ujiannya sampai kita besar, kan nggak mungkin. Pasti ada waktunya kita disuruh mandiri untuk bisa ngerjain semuanya sendiri, dan ternyata dikasih kesempatan mandiri itu aku juga bisa untuk mencapai apa yang aku inginkan dan juga terus mencoba mencapai yang terbaik kayak gitu. Oke. Ada nggak batasan dari orang tua? Misalnya nilainya harus 80, kan kadang orang tua kan mengasih kebebasan tapi ada syarat-syarat tertentu untuk bisa bebas. Ada? Enggak sih, mereka sebenarnya bukan tipe orang tua yang strict. Kadang kan memang ada orang tua kan yang nilainya tuh harus nggak boleh remedi, tapi mereka enggak. Mereka kayaknya juga mereka percaya, jadi mereka nggak pernah kayak gitu. Dulu waktu SD itu aku nggak pernah remedi, terus aku pernah remedi itu sekali waktu ujian, kayaknya karena ujiannya tuh kertasnya bolak-balik dan aku cuma nggak ngecek kalau belakangnya itu ada soalnya lagi, jadi aku cuma ngerjain satu halaman doang dan itu nilaiku jadi dibawa remedi. Terus aku takut kan karena baru kali itu aku remedi, tapi ternyata orang tua aku ya nggak apa-apa gitu loh, maksudnya mereka juga chill-chill aja, bukan tipe yang habis itu marahin, enggak. Jadi mereka sih nggak ada target untuk aku, cuman akunya sendiri yang pingin jadi punya nilai tambah, pingin untuk selalu berusaha yang terbaik gitu. Wah, beda banget ya sama aku. Dulu rambutku SD, wah merah semua kak. Sampai dimarahin. HP pun pernah disita. Iya. Ya masa-masa kecil. Iya. Kalau boleh tahu, sejak kapan kakak tertarik untuk mengikuti lomba seperti ini? Untuk ikut lomba tuh kayak tadi sudah aku bilang, waktu sejak SMP itu sudah mulai nyoba lomba. Habis itu waktu kuliah itu jadi semakin pingin untuk ningkatin value kita lagi, selain untuk dari nilai IPK, selain dari akademiknya doang, pingin nambah value kita yang bisa dipakai untuk nanti kedepannya di dunia kerja, di kehidupan kita selain di kuliah ini. Dan juga kalau kita ikut lomba, apalagi yang ternyata kita bisa lolos ke finalnya, dan kalau finalnya offline itu kita bisa nyoba sambil kayak liburan, nyoba karena finalnya kan biasanya keluar pulau, ada yang sampai luar negeri, itu kita bisa jadi explore tempat-tempat baru. Dan yang lebih membanggakan juga karena bukan sekedar liburan tapi juga kita ada bawa tugas kan, membawa namanya WM, terus juga kalau misalnya menang itu juga jadi kebanggaan kita sendiri. Oh, berarti lomba ini sudah menjadi hobi kakak ya? Kurang lebih begitu, hobi itu sibuk kayaknya. Hobi yang cukup menarik. Dan apa yang memotivasi kakak dalam mengikuti lomba? Atau apakah ada sosok yang memotivasi atau menginspirasi kakak dalam mengikuti lomba-lomba ini? Sosok yang menginspirasi sih biasanya ya kayaknya dosen sih, dukungan dari dosen. Karena kan awalnya juga ikut lomba itu dari dosen, habis itu dosen juga bantuin untuk nentuin kelompoknya kira-kira yang cocok di mana. Karena waktu itu sempat aku juara 1 di lombanya IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Karena itu lombanya harusnya untuk anak akuntansi, tapi kan aku manajemen, terus ikut bisnis plan-nya mereka, terus ternyata menang. Dan dari situ dosen tuh gabungin sama yang juara-juara 1 lainnya, akhirnya kebentuk jadi satu tim yang kompak yang bisa untuk sampai lomba kemana-mana, sampai ke Malaysia. Aku penasaran gimana sih kakak itu bisa beradaptasi dengan misalnya kayak tadi, itu kan beda jurusan, beda lomba kan. Nah itu gimana sih cara kakak mengatasinya? Beda jurusan sama satu tim lomba kan. Cara ngatasinya yang aja sih, maksudnya apa ya, bergaul aja sama mereka ya. Kayaknya itu juga cocok-cocokan sih. Kadang ada orang yang kita kalau tiba ketemu tuh kan langsung cocok sama cara kerja kelompoknya, cocok. Dan itu PR juga untuk kalau misalkan kalian mau ikut lomba, itu juga harus bisa mencari partner yang bener-bener sejalan atau sefrekuensi lah istilahnya biasanya kan, supaya kita teamworknya itu bisa beneran efektif, bukannya malah nanti cekcok atau malah nggak selesai-selesai. Itu butuh effort juga untuk mencari teamwork yang oke. Harus benar-benar sabar ya. Iya. Kak, ini aku mau tanya, gimana sih kakak membagi waktu antara kehidupan berkuliah, mungkin ada magang atau organisasi, dan kehidupan berlomba-lomba itu? Keteteran, tapi ya diusahakan untuk bisa tetap maksimal. Kayak mungkin istilahnya sekarang yang bisa tapi mati, kayak gitu. Itu aku merasakan sih, karena memang sangat-sangat keteteran. Cuman ya karena ya
karena memang sibuk banget sih, ada lomba, habis itu juga ada Ormawa, karena aku juga di BPMFB, dulu tuh juga di KIO, itu kan mereksa proposal LPJ-nya Ormawa yang aku pegang, itu kan juga cukup banyak memakan waktu. Habis itu juga ada magang, jadi waktu semester 2 itu aku ada magang online di branding agency di Jakarta, dan itu magangnya juga berbayar, jadi kita juga harus memberikan kewajiban tanggung jawab kita kan ke perusahaan itu, sama tugas-tugas kuliah untuk mempertahankan nilai kita supaya tetap bagus, yaitu PR. Caranya kalau dulu aku ya sampai sekarang sih itu selalu nulis apa aja sih yang perlu aku lakuin di kalenderku, ada kayak to-do listnya, jadi aku tahu apa yang perlu aku lakuin habis ini sesuai dengan deadline-nya, jadi supaya minimalisir ada yang kemis kayak gitu. Sekarang pun juga ya keteteran sih, sekarang kan ada Pilmapres, kan aku kepilih jadi Pilmapres untuk mewakili WM, nanti doakan bisa lolos seleksi wilayah. Terus ada sekarang juga aku ada kebetulan bisa lolos BCA Future Talent, kalau pernah dengar itu early hiringnya di BCA itu dari 3.100 cuman kepilih sekitar 40-an, jadi bersyukur banget juga bisa kepilih itu, cuman yaitu menambahkan lagi kesibukan di perkuliahan ini. Oke. Pak, gini nih, aku kan pernah nyoba untuk men-checklist semua kegiatanku dan semua jadwalku, tapi aku tuh masih belum ngikuti lah, terlalu ngikuti karena kadang malas, kadang itu. Gimana sih Kak tips dan triknya buat tetap stay di on track? Stay on track. Aku juga kadang bingung sih, karena aku sendiri juga masih suka procrastinate. Misalkan aku hari ini nulisnya to-do listku ini, kebanyakan habis itu nggak tak kerjain, terus tak tulis, tak pindah untuk besok kayak gitu. Cuman kalau aku dasarnya tuh suka ngerjain tuh mepet. Jadi kayaknya tergantung kalian cara ngerjainnya kalian tuh gimana. Kalian tipe orang yang nggak bisa mepet ya, kalian harus bisa mencari motivasi diri kalian sendiri untuk mengerjakannya itu nyicil dari jauh-jauh hari. Tapi kalau misalnya kalian tipe kayak aku mepet ya udah, karena biasanya aku tuh barusan bisa muncul ide atau barusan bisa kerja cepatnya tuh waktu mepet gitu loh. Karena aku merasa tuh juga lebih efektif karena nggak seberapa makan waktu banyak. Kalau nyicil itu kan perbagian kan justru nggak selesai. Kalau mepet, kalau bagi aku itu justru cepat selesai. Jadi emang hobi SKS. Wah, relate banget ini. SKS. Mungkin Becomers juga relate ini sama SKS ini. Sistem kebetulan. Ya. Mungkin kita bisa lanjut Kak. Oke. Bagaimana Kakak bisa untuk mempersiapkan lomba-lomba di tengah kesibukan perkuliahan? Biasanya lomba itu kerja kelompok, jadi itu sangat membantu banget karena kita akan ada pembagian tugas di kelompok itu, siapa yang akan mengerjakan ini, siapa yang akan membuat ini, dan ya itu sangat membantu sih dalam pengaturan waktu. Cuman kalau misalkan lombanya itu individu, barusan itu yang agak tricky, kayak Pilmapres ini, karena ya nggak bisa mengandalkan yang orang lain, cuman diri kita sendiri aja kayak gitu. Oke. Mungkin Kakak bisa cerita mengenai pengalaman yang paling berkesan dalam mengikuti lomba-lomba yang ada. Kan Kakak ikut lomba lokal, lomba nasional, sampai ke internasional bahkan. Nah, mungkin ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan bagi Kakak? Pengalaman yang paling berkesan itu pastinya di Malaysia, karena itu kayaknya juga ini kan karena setelah pandemi kayaknya juga entah ya, kayaknya barusan kali ini juga lagi WM mengirimkan mahasiswa untuk lomba final di luar negeri, tapi yang pasti pertama di Fakultas Bisnis sejak pandemi seharusnya. Dan itu ya seru sih karena kita juga pertama kali berangkat lolos offline, biasanya itu kan ke pulau-pulau aja kayak ke Padang, ke Makassar, ke Lombok, Bali, tapi kali ini tuh ke luar negeri, bisa nyampe ke Malaysia. Dan itu seru karena jadi kayak liburan berkedok lomba, padahal ya juga memang lomba sih, memang ya ada have fun ya, kalau kita di waktu luang kita bisa nyempetin itu untuk check out hal baru di sana, jalan-jalan, nyobain makanannya. Dan tapi kalau ya masih ada rundown dari kegiatan lomba yang harus kita ikuti, dan juga kita masih harus ngafalin skrip karena tuh juga lombanya pakai bahasa Inggris, dan persiapannya juga cukup banyak karena harus lebih matang kan, mumpung kita sudah bisa lolos final ke luar negeri, harus semaksimal mungkin. Dan puji Tuhan itu juga berhasil juara 1, padahal juga ya kita nggak nyangka kalau bisa juara 1 karena lawannya itu ada dari Singapura, Vietnam, Thailand, Malaysia, sama Indonesia juga ada dari univ swasta, UC, dan juga univ negerinya ada UGM dan Undip. Kayak gitu.
jadi pengen ikut lomba Kak? Ikut aja. Caranya gimana? Caranya tanya sama dosen aja atau KSA. Kalau di sini kan biasanya kalau pas di akuntansi yang ngurus lomba. Oh iya. Oke. Mungkin ada nggak sih Kak pengalaman waktu Kakak gagal atau kurang puas lah dengan hasil lomba? Ada nggak? Terus bagaimana Kakak bisa mengatasi atau bangkit lagi dari kegagalan itu? Biasanya kalau lomba ya memang selalu ada ups and downs sih. Pasti ada waktu yang kita menang, pasti ada waktu yang kita kalah kan, roda berputar ya. Dan ya biasa sih ya udah berusaha lapang dada aja karena biasanya kadang itu kan juga suka-suka juri. Kalau misalkan jurinya itu lagi kurang cocok dengan ide atau solusi yang kita tawarkan ya kita jadi kurang beruntung aja di situ. Cuman ya udah tetap nyoba aja, tetap berusaha semaksimal mungkin nanti biar Tuhan yang ngatur hasilnya. Oke, berserah pada Tuhan. Jadi apa yang menjadi goal Kakak untuk kedepannya? Goalku kedepannya itu kalau sekarang lolos Pilmapres di seleksi wilayah. Kalau kedepannya kehidupan ya terus berusaha untuk do the best sih di semua yang aku lakuin, terutama nanti kalau sudah selesai kuliah, kalau sudah lulus kuliah. Oh ya, sama selanjutnya tuh goalnya adalah skripsi selesai dalam 3,5 tahun sambil magang juga di BCA, jadi semoga itu bisa tidak keteteran lagi. Dan ya udah selanjutnya kayaknya ya itu sih mempertahankan yang terbaik kayak gitu. Oke. Gimana caranya Kakak untuk mempertahankan yang terbaik itu? Aku sebenarnya juga bingung sih kalau misalkan ngomong kayak gimana caranya, karena caraku ya cuman itu doang. Cuman kalau misalkan ada tugas yang perlu diselesaikan ya udah diselesaikan semaksimal mungkin, sebisamu. Jangan cuman cuman pokoknya selesai lah kayak gitu, jangan. Jadi pokoknya ya dikerjakan semaksimalmu gimana di setiap hal yang kamu lakuin supaya bisa paling enggak berusaha menjaga supaya bisa stabil kayak gitu. Oke. Berarti apakah Kakak ini tipe orang yang percaya progres atau yang benar-benar pengen hasil instan gitu? Nggak mungkin sih kayaknya kalau ada yang hasil instan, semuanya pasti progres. Karena juga contohnya kalau misalkan aku ikut lomba yang internasional itu kan juga step by step. Dulu awalnya ikut lomba internal dulu, lombanya BEM sama lombanya PSM. Terus lanjut setelah itu menang, berarti kan oke, ternyata aku bisa di sini. Nyoba yang lebih batas lagi, nyoba di nasional. Ternyata aku bisa, terus nyoba lagi di internasional. Jadi pasti semuanya tuh ada progresnya, pasti ada step by stepnya juga. Oke. Berarti Kakak selalu berusaha melebihi batas Kakak itu ya? Iya. Ini yang menjadi hal yang menarik bagi kita semua di Becomers. Tantangan juga. Oke. Untuk yang terakhir ini Kak, apakah ada kesan dan pesan bagi para mahasiswa yang masih takut dan ragu dan tidak percaya diri dalam mengikuti lomba-lomba, terus kegiatan organisasi dan lain-lain? Oke, saranku cuman ya coba aja dulu. Kalau misalkan kalian nggak nyoba kan juga gimana bisa tahu ya kan kalian bisa ngelakuin itu atau ternyata nggak bisa. Ya dicoba aja. Kalau misalkan gagal, ya udah coba lagi aja. Nanti do your best aja. Nanti let God do the rest. Untuk pembahasan kali ini mungkin cukup dari sini aja ya Kak. Oke. Mungkin kita bisa lanjut lagi. Mungkin kita bisa main catur. Boleh main catur. Sudah lama nggak main catur. Seru padahal. Oke. Sekian dari kami. Terima kasih.